Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, masyaral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari surah At-Talaq, dan pada bagian akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua tentang Allah, yaitu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini adalah dua hal yang sering diulang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita diingatkan berulang-ulang dengan hal tersebut agar kita semua selalu menyandarkan keterpenuhan daripada seluruh kebutuhan dan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengetahui segala sesuatu. Ini adalah pesan yang juga disebutkan secara berulang dalam Al-Qur'an. Salah satu tujuannya agar seorang hamba selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surat At-Tahrim. Dan surat At-Tahrim ini termasuk di dalam kategori surah Madaniyah, surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah ke Madinah. Dan berkaitan dengan surat At-Tahrim, di sana para ahli tafsir menyebutkan asbabun nuzul atau sebab yang melatar belakangi turunnya daripada ayat-ayat di permulaan surat Tahrim. Dan ada dua kisah yang disebutkan. Yang pertama, kisah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang budaknya, Maria Al-Qibtiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas dirinya Maria Al-Qibtiyah, padahal di dalam ajaran Islam, di dalam aturan agama, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, maka budak wanita tersebut sama posisinya dengan istri, di mana halal bagi si pemilik atau tuan dari wanita itu untuk mencampurinya. Tetapi karena terjadi suatu permasalahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri yang lainnya yang cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan, mengatakan bahwa Maria haram atas diriku. Ini salah satu asbabun nuzul yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Dan asbabun nuzul yang lain yang juga disebutkan oleh para ahli tafsir
itu berkaitan dengan pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam madu atas dirinya. Ya, padahal madu adalah perkara yang dihalalkan, minuman yang dihalalkan. Ya, dan ini juga kisah dilatar belakangi oleh kecemburuan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi istrinya yaitu Zainab radhiyallahu anha, dan itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap selesai salat asar, ya, biasanya beliau mendatangi semua istri-istrinya, mengunjungi istri-istrinya. Tetapi ketika masuk ke rumah Zainab, beliau agak lama di situ karena makanan yang disuguhkan itu adalah madu, ya, madu dengan beberapa makanan yang lain. Nah, tentunya berbeda dengan mengkonsumsi madu, tidak sama dengan seperti minum susu, ya, langsung diteguk, tapi dimakan secara perlahan-lahan, sehingga beliau agak lama di situ, dan ini menimbulkan kecemburuan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap Nabi terlalu lama di rumahnya Zainab, tidak sama dengan yang lainnya. Maka kemudian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang dalam hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha, mengatakan kepada atau bermusyawarah, ya, bermusyawarah bahwa nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah Hafsah dan masuk di rumah salah seorang di antara kita, maka katakan kepadanya bahwa engkau telah mengkonsumsi maghafir. Ya, maghafir ini adalah sejenis makanan yang memiliki bau yang tidak sedap. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai, ya, bau yang tidak sedap. Sehingga disebabkan oleh keluhan daripada kedua istrinya tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau begitu saya haramkan atas diriku madu. Maka turunlah ayat ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Dan di surah At-Tahrim ini, ya, sangat banyak pelajaran-pelajaran yang berharga, terutama berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dan di surah At-Tahrim, ya, Allah Subhanahu wa taala memang menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di balik teguran itu ada banyak pelajaran, termasuk ada beberapa aturan yang akhirnya bisa kita ketahui, di mana itu bermula dari terjadinya suatu permasalahan di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan beberapa ayat di bagian awal surah At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Tabtaghi mardhata azwajik. Engkau mengharamkannya sekadar untuk mendapatkan keridhaan dari istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk membebaskanmu dari pelanggaran atas sumpahmu tersebut. Wallahu maulakum, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kalian, wa huwal alimul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, di ayat ini, di ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya, sampai dua ayat yang tadi telah kita sebutkan, ya, ini adalah itabun minallahi li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah teguran,
Ya, ini adalah teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu bentuk kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterjagaan Nabi dari suatu kesalahan. Di mana ketika beliau melakukan sesuatu yang keliru maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak secara terus-menerus berada di dalam kekeliruan tersebut. Sama persis dengan apa yang Allah sebutkan di surah Abasa, ya, Abasa wa Tawalla. Itu juga merupakan surah di mana Nabi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di sini Syekh Sa'di rahimahullah ya, menyebutkan penyebab kenapa ditegur, yaitu hina harrama ala nafsihi sariyatahu Mariyah. Ketika Nabi SAW mengharamkan atas dirinya untuk mencampuri budak wanitanya, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Padahal dalam aturan agama itu adalah halal. Au syurbal asal, atau Nabi mengharamkan atas dirinya minum madu, seperti yang tadi telah kita sebutkan di awal dari penjelasan ayat ini. Mura'atan li khatiri ba'di zaujatihi, dan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dua hal tersebut hanya sekedar untuk menjaga perasaan daripada istri beliau. Fa'anzalallahu ta'ala lihadihil ayat ya ayuhan nabi, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, artinya wahai nabi, jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ya, ini menunjukkan bahwa urusan mengharamkan urusan yang berkaitan dengan hukum itu murni, ya, murni itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau apa yang disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW mengharamkan sesuatu, maka itu adalah penyampaian Nabi atas apa yang Allah haramkan. Ya, jadi apa yang diharamkan oleh Nabi itu sudah pasti Allah yang mengharamkannya, tapi Nabi yang menyampaikannya. Apa yang diharamkan oleh Allah maka pasti Nabi mengharamkannya, karena Nabi yang menyampaikan segala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya ayuhan nabi, ay ya ayyuhalladzi an'ama Allahu alaihi bin nubuwah wal wahyi war risalah. Ini adalah panggilan penghormatan, panggilan kemuliaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan-panggilan kemuliaan. Ya, tidak pernah di dalam Al-Qur'an ada penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ada panggilan kemuliaan di depannya atau di belakangnya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, atau Muhammadur Rasulullah. Ya, tidak ada Allah menyebutkan nama nabinya Nabi Muhammad hanya dengan menyebutkan namanya saja. Pasti ada di depannya atau ada di belakangnya. Ya, dan ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi SAW, kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Bahkan dalam keadaan beliau ditegur oleh Allah, maka uslub yang digunakan itu adalah uslub yang sangat mulia. Ya ayuhan nabi, ya ayyuhalladzi an'ama Allahu alaihi bin nubuwah wal wahyi war risalah. Wahai nabi yang Allah karuniakan kepadanya nikmat kenabian, nikmat mendapatkan wahyu, dan nikmat dijadikannya sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Minat thayyibati allati an'ama Allahu biha 'alaika wa 'ala ummatik. Dari hal-hal yang baik yang Allah karuniakan kepadamu
dan kepada umatmu. Jadi urusan halal, urusan haram itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sama sekali tidak boleh menetapkan suatu hukum kecuali berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya kenapa para ulama sangat menekankan pentingnya yang namanya dalil. Dalam kalau sudah berbicara masalah hukum, maka kita tidak bisa berpisah dari yang namanya dalil. Karena hukum itu adalah milik Allah. Sehingga memang sudah seperti itu prosedurnya. Kalau kita berbicara hukum, kita harus tanya dalilnya. Karena hukum dalam agama itu bukan milik ustadz, bukan milik kiai, bukan milik siapapun. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini disyariatkan, ini bisa mendatangkan pahala, ini kebaikan, maka kita wajib untuk menanyakan dalilnya. Karena pembicaraan seperti itu adalah pembicaraan yang berkaitan dengan hukum. Kalau dia mengatakan ini baik, berarti ada dua kemungkinan, wajib atau sunnah. Kalau dia katakan ini buruk, ada dua kemungkinan, makruh atau haram. Maka itu semua membutuhkan dalil. Karena sekali lagi hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap muslim dalam semua tingkatan, baik dia adalah ulama, dia adalah pengajar, dia adalah orang awam, ketika sudah masuk pada ranah yang berkaitan dengan hukum, maka wajib untuk mengetahui alasan di balik penetapan hukum tersebut. Tabtaghi mardata azwajik, engkau mengharamkannya untuk mencari keridhaan daripada istrimu. Dan ini adalah salah satu situasi yang kadang dihadapi oleh sebahagian kaum muslimin, terutama orang-orang yang berbicara tentang hukum. Ketika kita berbicara tentang hukum dalam agama, terkadang hukum itu terpengaruh, penjelasan hukum itu terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Dan ini termasuk di antara kajian orang-orang yang mempelajari hukum, baik hukum syariat, demikian pula hukum buatan manusia. Di mana orang yang menetapkan suatu hukum itu biasanya terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Makanya Nabi menegaskan bahwa beliau tidak terpengaruh. Beliau menjelaskan hukum sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena seperti itulah hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam urusan hukum Islam tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Yang mempengaruhinya hanya satu, itu yang pemilik hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tantangannya dalam urusan hukum kadang orang terpengaruh. Ada orang bertanya sesuatu dan kelihatannya yang bertanya ingin supaya jawabannya itu adalah mubah atau halal. Maka yang ditanya bisa saja dia terpengaruh dengan kehendak orang yang bertanya. Atau seperti tadi Nabi Muhammad SAW ketika beliau memberikan penegasan itu berdasar atas dugaan sebagian orang. Karena Nabi mengungkapkan hal tersebut ketika beliau didatangi oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, sebagaimana Nabi sangat mencintai ayahnya Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid ketika itu datang untuk melobi Nabi SAW agar hukuman potong tangan kepada seorang wanita yang berasal dari kalangan bangsawan itu dianulir atau dibatalkan. Orang mengira, orang menduga Nabi bisa terpengaruh oleh orang yang dicintainya dalam penegakan hukum.
Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa urusan hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sudah sampai ke pengadilan, sudah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin hukum itu diputuskan kecuali berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pencuri, ya, kasusnya sudah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika kasus itu sudah sampai kepada Nabi, korbannya itu ingin memaafkan, ya, ingin memaafkan pencurinya. Kata Nabi SAW, halla qabla an tablughani, ya, kenapa memaafkannya bukan sebelum kasus ini sampai kepada saya? Ya, kalau masih sesama mereka bisa saling memaafkan, ya, pencuri dengan korbannya bisa saling memaafkan. Tapi ketika sudah sampai kepada Nabi SAW, maka hukum itu harus ditegakkan. Ya, jadi salah satu pelajaran penting dari ayat pertama, ya, bahwa urusan hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sekalipun itu tidak punya otoritas dalam menentukan hukum. Beliau adalah muballigh, ya, beliau adalah penyampai. Ya, beliau menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balagh, dan tidaklah engkau kecuali hanya menyampaikan. Karenanya seorang muslim harus meyakini bahwa yang pemilik hukum satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita wajib untuk selalu, ya, mengetahui dalil dari setiap penetapan hukum, baik itu wajib, sunnah, makruh ataupun haram. Tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hadza tasrihun bi anna Allah qad ghafara li rasulih. Ya, ayat atau akhir ayat wallahu ghafurur rahim ini adalah penegasan dan penyebutan yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni, ya, mengampuni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a anhu al-laum, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberikan celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sara dzalika at-tahrimu as-sadiru minhu sababan li syar'i hukmin amin li jamil ummah. Dan melalui kisah ini, melalui kisah diharamkannya madu atau diharamkannya budak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam atas diri beliau, ini justru melatar belakangi pensyariatan hukum-hukum yang bersifat umum untuk seluruh umat ini. Faqala Allah Ta'ala hakiman hukman aman fi jami'i al-iman. Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum yang disebutkan pada ayat yang setelahnya, bahwa ketika ada orang yang bersumpah kemudian dia menyelisihi sumpahnya, maka dia wajib untuk membayar kafarat, ya, wajib membayar kafarat. Termasuk di dalamnya ketika seseorang mengharamkan atas dirinya sesuatu yang halal, ya, karena kadang ada orang ketika ketika dia mengkonsumsi sesuatu makanan tertentu, kemudian dia termudarati oleh makanan itu, kemudian dia mengatakan haram bagi saya. Tidak boleh dia mengharamkan, tapi kalau dia mau menjauhinya, tidak mau makan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi menjadikan bahwa itu haram bagi dirinya, maka ini yang tidak dibolehkan. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran atas apa yang telah ia tetapkan atas dirinya, maka dia diwajibkan membayar kafarat sumpah, ya. Dan kafarat sumpah itu ada 3 yang bersifat opsional, bisa dipilih, ya. Yang satu sulit karena sudah tidak ada budak, yaitu merdekakan budak, kemudian memberi makan 10 orang miskin, ya, baik itu dalam bentuk makanan mentah yang diberikan ataupun makanan yang sudah jadi. Dan yang ketiga adalah memberikan pakaian, ya,
ya, kepada 10 orang miskin pakaian yang menutupi aurat dan bisa digunakan untuk salat. Nah, ini 3 seorang muslim diberikan keleluasaan untuk memilih, ya, apakah dia mau beri makan atau dia mau beri pakaian, silahkan dia memilih, ya. Ketika ketiga-tiganya dia tidak mampu, maka beralih ke ke kafarah yang berikutnya, ya. Tapi yang terakhir ini, kafarah yang terakhir ini tidak boleh diambil, tidak boleh dipilih kecuali benar-benar tidak mampu untuk melakukan yang sebelumnya. Nah, kafarah yang terakhir itu adalah berpuasa selama 3 hari. Ya, berpuasa selama 3 hari. Sebagian ulama mensyaratkan puasa 3 hari tersebut dilakukan secara berturut-turut. Ya, karena di dalam beberapa bacaan para sahabat itu ada disebutkan fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at. Ya, meskipun bacaan itu tidak mutawatir sehingga dia bukan Al-Quran, tapi minimal bacaan itu menunjukkan pemahaman dan tafsiran dari sebagian sahabat, sehingga yang lebih berhati-hati ketika membayar kafarat sumpah, dan kafarat sumpah yang ia pilih itu adalah berpuasa. Dan saya tegaskan lagi bahwa berpuasa ini hanya bisa dilakukan kalau tidak mampu memberi makan atau tidak mampu memberikan pakaian. Nah, kalau mampu memberi makan, mampu memberikan pakaian, maka tidak boleh dia memilih untuk berpuasa saja. Nah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan ayat yang pertama di surah At-Tahrim. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.